Sebagai Gundam yang katanya sih oleh para fans didobatkan sebagai nomor satu di negeri Jepang, Bandai sekali lagi mengeluarkan varian kesekiannya untuk Gundam yang satu ini. Dengan harga yang jauh lebih mahal dari versi regulernya, dan dengan status barang limited Side F Fukuoka, apakah worth it untuk dibeli? Simak review berikut ya. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius, dan hari ini kita akan mereview. Oh iya, perkenalan dikit dulu nggak sih? Inilah penampakan studio baru Alif Genius yang akan kalian lihat mulai dari beberapa video ke depan. Mungkin ada yang bisa nyebutin Gundam-Gundam apa aja yang ada di video ini? Coba komentar di bawah ya. Ya guys, kita balik ke topik utama video kali ini. Jadi, kita akan mereview New Gundam Double Fin Final Type dari series Balas Dendam Mas Char. Untuk ukuran boxnya, ini gede banget ya, dan gedenya mungkin segede versi regulernya. Setelah saya cari-cari, desain dari kit ini mengambil referensi dari versi MSV-nya atau Mobile Suit Variation, dan barang ini merupakan barang limited yang hanya dijual di Gundam Base yang ada di Fukuoka. Jadi edisi terbatasnya ini sepantaran dengan RG-RG yang mungkin kalian lebih familiar seperti New Gundam Fukuoka atau Sasabi yang punya capit kepiting yang gede ini. Sudah dia barang limited yang susah diakses, harganya juga jauh lebih mahal dari versi regulernya, di angka 5.940 yen. Sekarang mari kita cek isian apa saja yang kita dapatkan dari New Gundam Double Fin Funnel yang ini. Iya guys, ini runnernya banyak banget. Setelah dihitung-hitung total ada 15 runner yang ada di box ini. Untuk manualnya tipikal dari real grade yang berbentuk buku seperti ini, dengan covernya adalah close up dari kepalanya si Gundam yang akan kita rakit. Melihat isian dari manualnya, ternyata banyak bagian yang tidak dipakai, yang artinya Gundam kali ini boros runner guys. Dia mahal doang karena runnernya banyak, tapi runnernya banyak yang nggak dipakai. Kasusnya sama kayak Destiny Gundam atau Blast Impulse Gundam. Ada 4 runner baru yang diproduksi di tahun 2024, sedangkan runner sisanya adalah produksi tahun 2019, yang merupakan tahun produksi dari New Gundam yang versi reguler. Ya kasarannya sih, ini tuh kayak kita beli New Gundam yang versi reguler, tapi ditambahin expansion pack yang langsung include di dalam boxnya. Untuk Evase MS Join-nya ada beberapa, tapi hanya untuk fin funnel-nya. Untuk bagian badannya tidak ada. Selain 15 runner yang kita dapatkan, kita mendapatkan runner beam saber dan realistic sticker. Dikarenakan karena syuting rakitnya barengan dengan live dan HP saya digunakan untuk tethering mobile hotspot, untuk sementara ketika proses perakitan, formatnya akan seperti ini. Secara keseluruhan sih, rakitnya itu nggak jauh beda dengan versi regulernya. Hanya ada perbedaan kosmetik saja di beberapa bagian, seperti di bagian kepala, di bagian badannya yang seperti ini. Ketika kalian rakit, kalian akan notice perbedaan dari versi regulernya ketika runner-runner yang berawalan W ini dipakai. Runner-runner yang berawalan dengan huruf W ini adalah runner baru yang dimasukkan dalam versi kali ini. Oh ya, untuk bagian pinggangnya, bagian rok depannya juga ada perbedaan. Rok belakangnya sepertinya sama sih. Untuk bagian kakinya sama persis plek dengan versi regulernya. Ini nggak tahu sih kenapa kakinya bener-bener sama kayak regulernya. Apakah Bandai udah males desain, bagian bawahnya nggak perlu dibenerin, atau kalau bagian bawahnya juga dipermak, artinya nambah runner yang artinya nambah modal. Oh ya, untuk versi kali ini juga ada perbedaan di bagian pundaknya. Pundaknya jadi jauh lebih artikulatif. Thrusternya sekarang kita bisa buka seperti ini. Untuk versi ini aja udah selisih 1000 yen dengan versi regulernya. Mungkin kakinya kalau ikut dipermak akan jadi selisih 1500 yen gitu, yang bikin kit ini makin mahal. Orang-orang nggak jadi beli deh, mending juga beli versi regulernya. Dan mohon maaf untuk fin funnelnya karena super mendokusai banget, saya skip aja ya, dan udah jadi nih. Sepertinya untuk review artikulasinya dari New Gundam ini nggak perlu dilakuin deh, karena emang pada dasarnya merupakan pembaruan dari versi regulernya. Jadi untuk artikulasinya udah pasti dipastikan mantep banget ini si New Gundam. Mungkin untuk detail artikulasinya bisa lihat reviewer yang lain, atau bisa lihat video saya yang ini ya. Ya perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian fin funnelnya ini. Jadi fin funnelnya bisa dipasang di bagian kiri dan kanan, berbeda dengan versi regulernya. Selain itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada perbedaan kosmetik di bagian kepala, badan, pinggang, dan di bagian pundak. Kalau dibandingin sama yang reguler sih, astaga. Aksesoris yang kita dapatkan untuk versi New Gundam ini, untuk tangannya nggak beda ya sama versi regulernya. Lalu kita juga mendapatkan konektor tambahan untuk fin funnelnya. Awalnya saya kira nggak guna sih, tapi ternyata berguna loh. Lalu kita juga mendapatkan konektor untuk ke action base-nya, 2 efek beam saber, dan si Amuro Ray-nya yang kecil ini. Dan guys, nggak sampai situ aja. Inilah sisa-sisa runner yang kita dapatkan. Lihat seberapa banyaknya, sampai-sampai bagiannya bisa kita pasang-pasang loh kayak gini. Jadi bagian sisa-sisa ini adalah bagian sisa-sisa dari versi regulernya. Kita dapat shield reguler yang utuh. Ini masih
masih bisa kalian pasang loh di kit yang sekarang. Lalu juga bagian pundaknya, lalu juga bagian roknya, bagian kepalanya cuma beberapa bagian aja sih. Lalu juga bagian pedangnya yang unik buat si New Gundam ini, tapi ini juga bisa kalian pakai kok dan bisa diposein kayak gini. Gak ada tempat buat naruhnya aja sih. Lalu rifle-nya, lalu juga beam effect sabernya yang unik dari New Gundam ini, bagian cockpitnya dan bagian lain-lainnya. Kalau kalian pasangin ke New Gundam yang sekarang juga bisa, yang artinya ini tuh kayak model 2-in-1 gitu. Kalian dapat versi regulernya dan dapat versi double fin funnel type-nya. Nah, ngomongin double fin funnel nih, sayangnya walaupun namanya double fin funnel, kita cuma dikasih 6 fin funnel doang. Kalau misal kalian udah punya New Gundam yang versi regulernya, atau beli versi premium Bandai-nya, atau beli versi third party-nya, kalian bisa pasang 12 fin funnel dalam satu New Gundam seperti ini. Tapi ini buset, gak kuat cuy si New Gundamnya, keberatan funnel coy. Bener-bener butuh action base sih. Kalau dipaksa berdiri kayak gini, yang ada berdirinya ala Michael Jackson dah. Ambruk cuy si Mas Michaelnya. Nah, sekarang mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Sebenarnya apa sih perbedaannya si double fin funnel type ini dengan versi regulernya? Nah, karena saya punya yang versi reguler, mari kita bandingkan secara langsung. Untuk tinggi sama persis ya. Mungkin yang pertama kalian notice ada di bagian badannya. Versi reguler polos, sedangkan versi double fin punya pola. Bagian putih ini double fin funnel lebih panjang ya. Bagian pundaknya juga terlihat berbeda. Lalu lanjut bagian pinggang. Untuk versi reguler punya gimmick rok yang bisa ditarik-tarik seperti ini. Alamak. Ditarik ya, bukan dijatuhin, Alif Genius. Rok yang bisa ditarik ini merupakan salah satu gimmick yang diperlukan untuk versi HWS-nya. Sedangkan double fin tidak punya gimmick rok yang bisa ditarik, yang artinya HWS tidak bisa dipasang di versi double fin. Sebenarnya tadi di bagian tubuhnya karena putihnya lebih panjang juga mengindikasikan HWS tidak bisa dipasang di bagian badannya juga. Untuk bagian pundaknya, gimmick bisa dibuka ini ada di kedua tipe. Double fin cuma ada perbedaan di bagian thrusternya bisa kita pisah seperti ini. Dan perbedaan terakhir ada di bagian kepalanya. Kalau menurut pandangan saya sih, kalau double fin itu terkesan jadi lebih bunder gitu, jadi lebih cabi. Kalau versi regulernya sih terlihat lebih gahar aja sih. Exhaust di samping kepalanya juga terlihat berbeda ya polanya. Bagian backpacknya cuma beda di spesifikasi pemasangan fin funnelnya aja. Bagian rok belakangnya sama, bagian kakinya juga sama. Yang lubang-lubang itu dilepas bekas HWS BTW. Dan itulah perbedaan versi reguler dengan versi double fin. Desain fin funnelnya sama persis antara keduanya. Yang membedakan adalah double fin punya konektor yang seperti ini. Ada dua jenis konektor yang dipasangkan di tempat yang berbeda di fin funnelnya. Dua konektor ini sebenarnya sisaan yang disisakan oleh Bandai, tapi ternyata berguna loh. Saya akal-akalin pasang-pasangin ke action base-nya WFM, kayak dicantolin gitu ke konektor-konektor yang ada. Bisa dong diposo-posoin terpisah kayak gini. Oh iya, berbeda dengan konektor versi regulernya, konektor double fin bisa kalian miring-miringin loh kayak gini, menambah kemungkinan pose yang bisa kalian lakukan buat si double finnya. Lalu untuk senjatanya, rifle-nya desainnya berbeda banget ya. Begitu juga dengan shieldnya, dan shieldnya ini juga punya konektor yang berbeda antara kedua tipe. Kalau versi reguler, cantolannya mode yang pendek seperti ini. Kalau yang versi double fin, cantolannya lebih panjang seperti ini. Kalau versi regulernya, karena cantolannya pendek, kalau kalian mau memajukan shieldnya ke bagian depan Gundamnya, otomatis kalian putar lengannya nggak sih? Nah, tapi untuk versi double finnya, kalian tidak perlu memutar lengannya, kalian cukup putar konektornya dan shieldnya bisa kalian gerakkan ke depan seperti ini. Menurut kalian gimana? Jauh lebih ribet gak? Apa kalian lebih cara klasik aja putar lengannya buat majuin shieldnya? Kayaknya double fin ini emang sengaja nggak bisa dipasangin HWS, karena kalau dipasangin, bagian-bagian yang berubah dari double finnya nggak kelihatan kan? Nah, ini jika dibandingkan dengan si paling best RG, High New Gundam, jujur aja ya, ini mungkin unpopular opinion, saya lebih demen desainnya New Gundam loh daripada High New Gundam. Anjay, langsung ngamuk dong High New Gundamnya. Kalian ada yang setuju nggak sih? Kayak desainnya New Gundam itu lebih klasik, lebih Gundam banget daripada High New Gundam. Ayo coba suruhkan di komentar, kalian tim mana? Tim New Gundam apa tim High New Gundam? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Real Great New Gundam Double Fin Funnel yang merupakan barang limited dari Gundam Base Fukuoka yang satu ini? Dengan base original kit yang sudah tidak diragukan artikulasi dan estetiknya, kit ini menawarkan variasi kosmetik dan ditambah gimmick yang membedakan dari versi aslinya. Emang benar-benar kayak berasa beli kit reguler, tapi ditambah expansion set P Bandai untuk gimmick double fin dan bagian-bagian untuk mengganti desain regulernya. Berasa 2-in-1 loh kit ini. Kalian bisa ganti ke versi regulernya dengan menggunakan part-part yang bersisa dari kit ini. Kalau bosan sama yang versi asli dari double finnya, desain dari versi double finnya ini pun terlihat fresh, menampilkan sesuatu yang baru dari wajah New Gundam. Apakah worth it ditebus dengan harga yang lebih mahal dari regulernya? Kalau menurut saya tentu saja, dapat dua desain dalam satu kotak, dapat gimmick P Bandai yang udah nggak pernah reissue, walaupun nggak semua ya, nggak ada stand base super kerennya si Hamuro ini, dan ditambah box art yang dikasih embel-embel side F Fukuoka, bikin kit ini berasa super rare dan super limited. Saya bisa sangat merekomendasikan kit ini ke dua tipe orang. Yang pertama yang belum punya varian New Gundam sama sekali, yang artinya bisa merasakan sensasi rakit versi regulernya plus versi barunya. Dan tipe orang lainnya adalah yang emang pecinta
Cinta New Gundam yang melengkapi koleksi varian-variannya yang kayak saya gini nih. Nah, buat builder secara umum, saya baru bisa merekomendasikan kit ini kalau harga yang dipatok di Indonesia cocok. Dengar-dengar sih, kit ini masuk ke list barang yang akan muncul di Gundam Base Pop-Up Store Indonesia yang akan diselenggarakan pada 14-30 November 2025. Kalau berpatok ke Red Sea resmi yang merupakan operator dari Gundam Base Pop-Up Store ini, maka kit ini harusnya dipatok di harga 891.000. Saya tidak bisa berkata banyak sih karena belum tahu harga si resmi kalau jual barang Gundam Base Limited. Apakah bisa jadi lebih tinggi dari rate normal mereka di angka 150? Barang limited ini juga sering banget habis di lokasi asalnya. Namun harga reseller di Jepang juga udah mulai turun di angka 6.600 yen. Cuma selisih 600 yen dari harga aslinya. Mungkin selama harganya ada di kisaran 1,1 sampai 1,2 juta masih aman. Barang limited kayak gini emang susah banget buat diprediksi. Apakah kita bisa bahas ini di kolom komentar? Kira-kira nominal berapa sih yang cocok untuk kit yang satu ini? Setelah kalian lihat review ini, apakah kalian tertarik untuk membeli varian kesekiannya si paling nomor 1 di Jepang ini? Coba komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk member Genius Meister. Ada Bang Jonathan Jo, Bang Moh Khairul Fikri, Bang Ferry Kelvin, Bang Aldi, Bang Rengga Faisal, Bang Jerry, Sultan Hami, Bang Teddy Mukti, Bang Kumagami, dan Bang Nubdes. Lalu ada member Genius Totekadan, ada Bang Kaliban Mark 9, Bang Muhammad Huda, Bang Ali P, Bang M. Fatur Rahman, Bang Satria Nugraha, Bang Iqbal Lapan, Bang Tino Assembly, Kaikna Santosa, Bang DZQ, Bang Rian Givari, Bang Ryusei, dan Bang Kili Allen, serta member Genius Alliance yang tertera di sini. Mau titip Gundam atau mainan lain fresh langsung dari Jepang dengan harga super terjangkau? Bisa langsung join membership Greater Genius People, level Tekadan atau Meister ya. Mau PO Gundam rilisan baru super murah? Gak mau ketinggalan berita terhangat seputar Gunpla dan Gundam? Ikut ngobrol di voice chat dengan teman baru satu hobi? Cari teman main game Gundam dan lainnya? Atau cuma mau sekedar tuker-tukeran meme sama orang super gokil di dunia Gunpla? Kalian bisa ikut Discord Alif Genius People di link di deskripsi ya. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau mau nanya-nanya juga bisa melalui IG atau TikTok di sini, atau juga bisa melalui chat di Discord. Sampai jumpa di video berikutnya.